Bismillahirrahmanirrahim. Hutang piutang dalam koperasi apakah diperbolehkan? Mohon penjelasan menjadi anggotanya. Sekali lagi, hutang piutang dalam koperasi apakah diperbolehkan, dan mohon penjelasan apabila menjadi anggotanya. Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hutang piutang yang dilakukan adalah murni membantu yang lemah dibantu oleh orang yang lainnya dengan mengumpulkan uang dari yang lainnya, murni dibantu dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan lebih, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan lebih dari yang telah dihutang. Ini istilahnya hutang piutang yang murni, semata-mata membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, maka yang demikian ini tentunya perkara yang baik. Perkara yang baik bagi orang-orang yang mampu atau kaum muslimin bersama-sama untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, sehingga mereka nanti menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya, maka tentunya ini perkara yang baik. Namun kita sangat sayangkan hutang piutang yang ada dalam koperasi atau yang semisalnya, hutang piutang yang diadakan badan yang mengadakan hutang piutang ini ternyata di sana meminta kepada orang yang hutang untuk mengembalikan pada akadnya meminta untuk mengembalikan lebih dari jumlah uang yang dihutangnya. Maka yang demikian ini tentunya adalah perkara yang terlarang di dalam agama ini, karena itu termasuk dari riba. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, yaitu orang-orang yang tadi mempraktekkan utang piutang, namun yang dihutangi nanti harus mengembalikan lebih, yang bermuamalah dengan riba nanti tidak akan berdiri, artinya mereka nanti ketika bangkit dari alam kuburnya tidaklah berdirinya kecuali seperti berdirinya alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti berdirinya orang yang terkena gangguan jin. Wal'iyadu billah, karena sebab memakan riba waktu di dunia. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang memakan riba setelah dia tahu haramnya. Adapun kalau dia tidak tahu haramnya, atau disebutkan dalam ayat yang lainnya bahwa orang yang mengetahui haramnya riba dan dia tetap memakannya, maka Allah mengatakan wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang sudah tahu riba kemudian dia mengulangi lagi terjatuh kepada riba setelah dia tahu tentang haramnya riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan lama berada di neraka. Juga Allah Subhanahu menyebutkan di dalam firman-Nya, yamhaqullahu riba, Allah menghilangkan barokah harta dari riba.
yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menumbuhkan harta sedekah. Harta-harta yang dikeluarkan untuk sedekah akan ditumbuhkan dan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi banyak. Harta yang sedikit dikeluarkan namun akan menjadi banyak nilainya, banyak pahalanya, akan menjadi barokah. Adapun riba, maka Allah akan hilangkan barokahnya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan riba ini. Nah, berarti Allah akan membencinya, dan Allah menyebutkan namanya di sini dengan kafar, ya, yang sangat kufur. Orang-orang yang riba adalah orang yang melakukan kekufuran, kufur nikmat yang sangat, meskipun tidak mengeluarkan dari Islam, kufur namun kufur yang sangat, yang berdosa. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman bagi orang yang makan riba, dan ini adalah amalannya orang-orang Yahudi. Oleh karena itu kita akan dapatkan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat mendorong berkembangnya riba. Oleh karena itu semestinya simpan pinjam yang ada itu tidak menggunakan sistem riba. Nah, dan diharamkannya yang demikian ini karena memang kemaslahatan, supaya kita tidak memakan hartanya orang tanpa hak. Karena orang yang melakukan riba, yang meminjamkan kepada orang dan meminta kembalinya lebih banyak, maka dia telah memakan hartanya orang. Nah, memakan hartanya orang yang butuh bantuan, memakan hartanya para fuqara, para masakin. Nah, dan di sini menutup pintu untuk berbuat baik kepada orang. Ya. Nah, dan di sini menutup pintu untuk membantu yang semestinya dia membantu tanpa ada kewajiban mengembalikan lebih banyak. Namun karena dengan sistem ini, maka dia membuka pintu agar orang itu mengembalikan pinjamannya dengan lebih banyak, ya, dengan kesepakatan yang telah disebutkan ketika meminjam pada saat meminjamnya. Nah, dan di sini juga akan menyebabkan berhentinya sedikitnya amalan-amalan yang baik, karena orang akan bermudah-mudahan dalam mencari uang, tidak perlu capek-capek. Yang dengan cara meminjam-minjamkan uang, maka dia akan mendapatkan hasil yang banyak, sehingga membuat orang malas untuk bekerja, karena bisa mendapatkan uang tanpa bekerja. Dengan sekedar meminjam-minjamkan uang, dia nanti akan mendapatkan penghasilan yang banyak. Nah, ala kulli hal di sini banyak sekali kekurangan-kekurangan dan bahaya dari riba. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan simpan pinjam apabila pinjaman yang dilakukan tersebut menggunakan sistem riba. Dia tidak boleh ikut menyimpan dalam koperasi yang di situ simpan pinjamnya, cara meminjamkannya itu menggunakan sistem riba. Karena ini adalah perkara yang telah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia ingin melakukan hal yang baik, maka tidak mengapa dia menyimpan dan meminjamkan kepada yang lainnya, namun tanpa riba, tanpa ada kesepakatan harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih, tidak. Meskipun tidak mengapa, dan yang sebaiknya adalah orang ketika mengembalikan hutang, dia lebihkan dari apa yang dia pinjam. Itu adalah perkara yang baik sebagai rasa terima kasih kepada yang meminjamkan uang. Namun tidak dijadikan sebagai akad ketika dia meminjam. Nah, tetapi apabila dia mengembalikan lebih banyak, tidak mengapa, dan ini perkara yang baik, menunjukkan terima kasih kepada yang meminjam. Tetapi kalau dijadikan sebagai akad pertama, kalau meminjam harus mengembalikannya nanti lebih banyak dengan sekian persen ditetapkan, ya, maka yang demikian adalah riba. Begitu pula ketika orang meminjam, maka dia murni membantu, dan ketika orang tersebut nanti pada saat mengembalikan dia ternyata belum punya
betul-betul orang itu tidak punya dan telah berusaha namun belum bisa mengembalikan, maka kewajiban orang yang meminjamkan adalah memberikan tenggang rasa waktu sampai dia mampu untuk mengembalikannya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Apabila orang yang dipinjami tadi dalam keadaan tidak memiliki, apabila telah habis waktu meminjamnya namun dia dalam keadaan kesulitan, sehingga tidak bisa mengembalikan pada saat itu, padahal dia telah berusaha, maka wajib bagi orang yang meminjam untuk memberikan tenggang waktu agar dia mampu. Namun kalau dia adalah orang yang sudah mampu saat mengembalikan, dia sudah mampu pada waktu yang telah ditetapkan, dia mau mengembalikannya, dia sudah mampu, maka wajib bagi yang punya utang untuk segera mengembalikannya. Dan tidak boleh bagi orang yang meminjamkan tadi untuk mewajibkan melebihkan uang yang dipinjamkannya, namun sebaiknya bagi orang yang meminjam untuk melebihkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang yang meminjamkan uang kepadanya. Sehingga kesimpulannya tidak boleh kalau ada ribanya, namun dirubah cara yang benar, cara yang sesuai dengan syariat Islam, murni, meminjamkan, membantu, dan kemudian tidak menggunakan sistem riba. Kalau menggunakan sistem riba maka tidak boleh, dan menjadi anggotanya pun tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.